Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isika Valentina. Saya akan menjelaskan pengertian media, pengertian sumber belajar, serta fungsi dan tujuan media pembelajaran. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran. Macam-macam sumber belajar yakni sumber belajar yang direncanakan, misalnya buku teks, foto slide pembelajaran, dan video pendidikan, serta sumber belajar yang dimanfaatkan, misalnya museum, kantor pos, tempat ibadah, dan tugu peringatan. Selanjutnya, fungsi media dalam pembelajaran. 1. Fungsi atensi, yakni media memiliki fungsi untuk menarik perhatian dan mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi. Yang kedua, fungsi afektif, yakni media dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik seperti menampilkan gambar kecelakaan dan perbedaannya antara orang yang memakai sabuk pengaman dan tidak. Dapat mengubah sikap peserta didik tentang pemakaian sabuk pengaman. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi kognitif, yakni media dapat memperlancar tujuan pembelajaran, yaitu dengan meningkatkan keterserapan informasi. Misalnya dengan simulasi komputer, peserta didik dapat melihat bagaimana gerakan partikel. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yakni membantu peserta didik yang lemah dalam menangkap informasi, mengorganisasi informasi, dan memahami sesuatu yang abstrak. Dan tujuan media pembelajaran. 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. 2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. 3. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. 4. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajaran, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajaran sedemikian rupa sehingga proses belajar di dalam atau di luar kelas menjadi lebih efektif. Media pembelajaran yang bervariasi harus diterapkan terutama di tahun-tahun belakangan ini, di mana telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran. Klasifikasi sumber pembelajaran. 1. Pesan informasi yang disampaikan oleh komponen pembelajaran lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, maka pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Bentuk pesan dapat pula berupa gerak tubuh. Pesan dengan menggunakan gerakan tubuh terdiri dari pesan facial, pesan gestural, dan pesan postural. Manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola, dan pengkaji pesan serta sebagai menyalurkan pesan. Contohnya guru, dosen, pustakawan, petugas laboratorium, penelitian, olahraga, bahkan termasuk siswa sendiri. Bahan, yaitu bahan yang mengandung pesan-pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Bahan-bahan tercetak yang dapat digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap apa yang dipelajari meliputi manual, buku kerja, buku-buku acuan, buku-buku teks, modul, dan berbagai bahan media pembelajaran komunikasi massa. Perantara hardware, device.
Perantara hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. Contohnya, tipe recorder, video player, dan komputer. Seterusnya ada teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan-bahan, peralatan, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan, misalnya diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, tatap muka, dan lain-lain. Terus latar atau setting, latar situasi di sekitar terjadi proses belajar mengajar di mana pembelajaran menerima pesan. Beberapa sumber belajar online atau platform yang bisa digunakan untuk belajar: Rumah Belajar, Siajar, Suara Edukasi, e-modul, Kemendikbud, Sumber Belajar Setara Daring,